Nafas 479, 9 detik mengeluarkan nafas, membantu untuk mencairkan itu juga secara fisik. Tahan. Halo, apa kabar semua? Senang sekali bisa ketemu lagi. Saya Lista Lestari. Di video saya untuk Inara, yang pertama adalah membicarakan mengenai mindfulness. Membicarakan mengenai mindfulness, latihannya, banyak orang saya selalu mendengar mengalami kesulitan dalam melatih mindfulness itu. Banyak orang datang ke saya dan mengatakan seperti ini, nulis susah banget untuk fokus, nulis susah banget untuk menenangkan pikiran, nulis susah banget tuh konsen pada saat saya diem. Nah, kayaknya tuh kalau ngomongin mindfulness sulit banget, perlu tenang dulu suasananya. Tapi guru saya pernah bilang kayak gini, kalau ngelatih mindfulness kita perlu tempat yang udah tenang duluan, kayak kita latihan di gunung. Kalau kita latihan di gunung nggak ada orang, mudah kita melatih. Tapi kan kalau kita balik lagi ke kota, kita nggak bisa mempraktekkan mindfulness-nya, itu yang akan menjadi tantangannya. Padahal sebenarnya mindfulness intinya adalah bagaimana pada saat dunia lagi hiruk pikuk, kita tetap tenang, kita tetap stabil, kita tetap nyaman. Oke? So sekarang kali ini aku akan berbagi tips tentang sebuah latihan mindfulness yang sangat simpel. Tapi ingat, latihan mindfulness ini bukan berarti dilakuin sekali Anda langsung mindful, nggak gitu. Semua perlu dilatih setiap hari. Nah, salah satu latihan yang saya sangat sarankan adalah menenangkan pikiran. Gimana sih cara nenangin pikiran? Emangnya mudah? Enggak. Tapi kalau dilatih tiap hari, itu akan berangsur-angsur kita akan bisa seperti itu. Cara yang paling jitu menenangkan pikiran di saat kita dalam tekanan, di saat kita di tengah pressure, di saat kita lagi tersudut, harus buat keputusan cepat. Kan kadang-kadang susah tuh ya, kalut lah kita. Dan begitu kita kalut, apa yang suka terjadi adalah kita membuat keputusan yang akhirnya kurang tepat. Mindfulness ngebantunya akan seperti ini. Ini salah satu contoh simpelnya ya untuk latihan mindfulness, yaitu adalah bernafas panjang. Simpel ya. Tapi nafas panjangnya ada triknya, yaitu adalah bernafas panjang dengan hitungan 4, 7, dan 9. 4 itu adalah tarik nafas selama 4 detik, tahan sampai hitungan ke-7 dari 4 itu. Kemudian turunkan nafasnya selama 9 detik. Oke. Kemudian lagi 4 detik, tarik, tahan sampai hitungan 7, kemudian turunkan dalam hitungan 9 detik. Banyak orang yang bertanya sama saya seperti ini, kok narik nafasnya lebih pendek daripada menurunkannya? Ini menarik sekali. Sebenarnya ada teori sainsnya, tapi itu akan panjang. Saya akan ngejelasin secara simpel aja. Kita tarik nafas dalam hitungan 4 detik. Kita latihan ya. Tarik nafas panjang, tahan, keluarin, nah pada saat mengeluarkan sepanjang 9 detik, sebenarnya Anda juga ikut merilekskan tubuhnya. Jadi pada saat kita di dalam tekanan, ingat badan kita mempunyai tendensi kita itu tegang ya, atau pada saat kita mungkin merasa di dalam sebuah pressure, dalam sebuah keadaan, semua hal bahkan kepala kita ikut berkerut. Nah, nafas 479, 9 detik mengeluarkan nafas, membantu untuk mencairkan itu juga secara fisik. Itu tuh salah satu biasanya cara jitu yang saya suka omongin dengan para klien saya. Kenapa saya omongin itu sama para klien saya? Kadang-kadang mereka tidak bisa berpikir jernih di tengah-tengah sebuah keadaan yang sangat sulit. Nah, latihan 479 adalah intervensi di tengah masa itu sehingga mereka lebih tenang, ya.
Dan pada saat dia lebih tenang, dia lebih juga tenang untuk berpikir langkah apa yang perlu diambil. Kalau pada saat menurunkan nafasnya tidak sanggup sampai hitungan 9, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Hitungan 7 sampai 8 atau 6 pun tidak apa-apa. Tapi dengan latihan terus setiap hari, biasanya itu akan sangat ngebantu, banget ngebantu. Nah, lakuin pada saat Anda di bawah tekanan. Tapi ada juga yang bilang sama saya, Riz, saya suka nggak ingat. Nah, cara untuk mengingat supaya di dalam tengah tekanan kita bisa nafas seperti itu, artinya tiap pagi Anda pagi hari sebelum Anda bangun untuk mandi ya, Anda latihan dulu berapa kali, sekitar 5-10 kali tarikan nafas seperti itu, sehingga badan Anda sudah terbiasa bernafas seperti itu. Malam sebelum tidur Anda juga bisa lakuin. So, latih setiap hari, pagi malamnya. Kalau bisa Anda punya waktu mungkin sekitar 3-5 menit, lakukan juga. Kemudian pada saat Anda tertekan, lakukan hanya 3 kali betul-betul. Ini banyak banget klien saya itu tertolong pada saat mereka dalam keadaan mereka itu lagi pusing atau lagi ruwet. Nafas ini sangat kebantu mereka banget. Itu adalah salah satu contoh dari latihan mindfulness yang sangat saya sarankan. Very simple, hanya nafas. Tapi menariknya gini, banyak banget guru coach saya mengajarin saya kayak gini, Les, semua kunci dalam hidup, dalam kita coaching, dalam pada saat kita menghadapi resiko apapun, cuma satu, nafas. So, itu satu cara simple yang bisa saya share. Nanti di video selanjutnya saya share lagi untuk contoh mindfulness selanjutnya, di mana contohnya ini akan berhubungan dengan orang lain. Teman-teman, ini adalah salah satu sarana belajar yang cukup efektif di dalam masa pandemik ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan share inarajiwa_channel kami. Oke? Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Bye!